Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke, untuk saat ini kamu berdealing dengan seseorang yang memang lagi pengen untuk sendiri-sendiri dulu gitu ya. Kamu pengen menarik diri untuk sendiri dulu, dia pun menarik diri dari kamu untuk sendiri dulu. Tapi walaupun di sini kamu dengan dia lagi berpisah ya, sama-sama apa ya, saling menarik diri satu sama lain, ada koneksi dari hati ke hati ya, aku lihat di sini. Jadi kayak saling bisa merasakan apa yang saat ini dia rasakan dan apa yang saat ini kamu rasakan. Jadi kamu bisa merasakan apa yang saat ini dia rasakan atau dia pikirkan atau dia lakukan. Nah, kamu bisa merasakan itu dan sebaliknya dia pun juga bisa merasakan apa yang saat ini kamu rasakan, apa yang saat ini kamu pikirkan, apa yang saat ini kamu kerjakan. Gitu ya. Jadi masih ada koneksi batin yang kuat kalau aku lihat di sini antara kamu dengan dia walaupun saat ini sudah saling menarik diri. Bahkan aku lihat masih ada keinginan untuk saling mengetahui satu sama lain, baik kamu ataupun dia. Masih sama-sama sering ya, kadang-kadang suka stalkingin media sosial atau melihat dia dari kejauhan atau kayak pura-pura lewat depan rumah atau bagaimana. Intinya kayak masih pengen tahu gitu keadaan satu sama lain atau apa yang sedang dilakukan satu sama lain atau pengen ngelihat aja gitu muka dia saat ini kayak mana, ekspresi dia, apakah saat ini dia bahagia atau bagaimana gitu ya. Lihat masih ada keinginan untuk saling mengetahui dari kedua belah pihak gitu ya, ingin lebih mengenal, lebih mengetahui seperti itu. Memang ada perasaan pengabaian ya, aku lihat di sini, yaitu karena kamu menarik diri dari dia, dia menarik diri dari kamu. Jadi seolah-olah ini kayak saling mengabaikan satu sama lain gitu. Aku merasa di sini kalian berdua sama-sama merasakan saling diabaikan. Ya, dia adalah orang masa lalumu, ya, bisa jadi mantan, bisa jadi pasangan tapi lagi break ya, yang seperti itu, atau gimana deh sebutannya, pokoknya lagi tidak bersama saat ini, sama-sama saling menarik diri. Tapi orang ini adalah orang yang memang sudah kamu kenal. Gini, kalau aku lihat ya, saat ini masih ada keraguan dari kedua belah pihak atau salah satu pihak tentang perasaan dia atau tentang suatu keputusan yang mau dia ambil untuk hubungan ini. Bisa jadi karena dia mungkin masih ada halangan, mungkin misalkan dia tidak direstui orang tuamu atau kamu tidak direstui orang tua dia, atau mungkin dia punya pilihan lain antara kamu atau si A atau si B kayak gitu ya. Sehingga saat ini tuh sedang meyakinkan hati, nih hati maunya kemana sih gitu nih ya, nih hati maunya bagaimana gitu. Nah saat ini aku lihat dia sedang memantapkan itu pada siapa hati ini mau dia labuhkan. Nah, kalau aku lihat akan siap kok ya, dia akan sadar bahwa siapa sih yang hati dia mau ya. Kalau aku lihat di sini itu kamu ya, orang yang memang masih memiliki koneksi yang kuat secara batin dengan dia gitu. Kalau kamu sering merasakannya ya itu kamu gitu ya, yang dia inginkan, yang dia cintai, yang mau dia miliki, yang ingin dia jadikan pasangan seperti itu kamu, orang yang masih bisa merasakan perasaan yang sama dengan dia kayak gitu, masih sering kayak terkoneksi gitulah ya. Yang misalkan gini, pagi ini kamu nggak kepikiran dia, tapi tiba-tiba mungkin siang atau sorenya kok tiba-tiba kepikiran dia, terus padahal nggak ada niatan untuk mikirin dia, tau-tau kepikiran aja, kayak tiba-tiba kok ngerasa terenyuh gitu loh perasaannya, kayak
aduh dia ini kenapa ya, kok tiba-tiba aku pikirin dia, ya gitu ya, aneh aja, ngerasa aneh. Nah itu sebenarnya di sana, dia yang di sana itu sedang memikirkan kamu, rindu kamu, atau bagaimana ya, tergantung apa yang dia rasakan gitu ya. Oke. Ternyata di sini kalian menyabotase diri ya, saling menarik diri itu karena ada situasi yang sering berulang terjadi di hubungan ini. Dan sekarang tuh lagi memang butuh untuk me time, lagi butuh untuk have fun dengan diri sendiri, lagi butuh waktu untuk mencoba untuk happy single dulu gitu ya. Aku lihat kamu happy single dengan dirimu sendiri, dan dia juga butuh me time untuk diri dia sendiri juga. Dia butuh fokus juga dengan diri sendiri. Pokoknya saat ini benar-benar yang lagi mencoba untuk bahagia dulu dengan diri sendiri gitu ya. Karena mungkin selama ini hubungan kalian tuh sangat suntuk ya. Suntuknya itu karena yaitu ada situasi yang selalu berulang, gini lagi gitu ya. Misalkan salah paham lagi, orang kerja dituduhnya selingkuh gitu terus ya. Udah dijelasin juga aku itu kerja, tapi kamu selalu mikirnya kayak enggak, kamu pasti selingkuh. Nah kayak gitu, ada situasi yang selalu berulang, apapun itu situasinya ya, enggak harus yang seperti itu. Apapun, ada situasi yang berulang dari awal kalian menjalani hubungan atau dari awal kalian ketemu dia, situasinya sama, gini lagi ya. Terus itu juga ada addiction, ada rasa obsesi dari si dia, dan ada sikap pengontrol dari si dia terhadap kamu, terhadap hubungan ini. Dia mengekangkan sesuatu, misalkan dia pengen hubungan ini tuh harus konsepnya begini gitu ya, terserah lah mau ngapain gitu, tapi kamu itu punya konsep sendiri. Nah dia pengennya enggak, kamu harus ngikutin mau aku. Nah kayak gitu ya, pengekangan. Cuman untuk saat ini karena terlalu terobsesi, dan mungkin bisa jadi apa ya, mungkin satu sama lain terlalu terobsesi dengan sesuatu, makanya saat ini saling memblokir atau saling menarik diri, saling tidak saling memperhatikan kayak gitu kalau lihat ya. Jadi sebenarnya sama-sama terobsesi, cuman karena obsesinya itu bertolak belakang ya, tidak mau saling sejalan ya. Dengan obsesi itu bisa jadi obsesinya dengan hubungan ini entah apalah gitu ya, karena bertolak belakang akhirnya itu nggak ketemu jalannya mau gimana. Akhirnya ya udah memilih untuk ya udah sendiri-sendiri aja dulu, have fun dengan diri sendiri, healing dengan rasa sakit hati atau apalah ya. Pokoknya saat ini tuh lagi have fun single aja dulu gitu. Kemudian ada chaser. Chaser itu gini, sejujurnya dia ini sangat takut sekali kalau dia ini ditelantarkan atau ditinggalkan atau di reject, ditolak gitu ya. Aku lihat di sini sejujurnya dia paling takut banget kalau dia ini ditolak. Makanya ketika kamu terobsesi dengan hubungan ini, pengen konsepnya hubungan ini begini A gitu ya. Nah sedangkan dia maunya B, nah itu kan bertolak belakang tuh. Nah takutnya kamu nanti menyerah gitu ya, atau ya udahlah kalau gitu, kalau kita nggak satu pemikiran, kita pisah aja. Nah itu paling dia takutkan, sehingga makanya di sini dia tidak berkata apapun tapi tahu-tahu udah pergi gitu ya, karena dia tidak mau kamu tolak, atau dia tidak mau kamu apa ya, kamu pandang rendah, kamu pandang lemah kayak gitu loh ya. Dia pengen ya udah, kalau misalkan kita memang belum sejalan, kita tenangkan diri masing-masing aja dulu gitu ya, maksud dia seperti itu. Sehingga saat ini kalau aku lihat dia itu mungkin sedang lagi cari cara gitu kali ya, mengatasi hambatan yang sebenarnya ada di hubungan kalian. Bisa jadi hambatan itu yaitu tentang beda konsep, beda pemikiran, beda sudut pandang, beda pola pikir, atau sesuatu yang selama ini berulang ini. Bisa jadi yang berulang itu yaitu tentang sudut pandang, pola pikir ya. Itu yang mungkin sering berulang. Intinya di sini tuh aku lihat
banyak hambatan, ada hambatan ya. Bisa jadi karena perbedaan, beda agama, beda status pernikahan, mungkin dia duda, kamu gadis, atau mungkin dia sudah menikah, kamu masih apa ya, single, apa sih namanya, gadis lah, kayak gitulah ya. Nah, sehingga setelah apa yang terjadi selama ini ya, karena ada perbedaan, kemudian ada perdebatan, kemudian ada perpisahan, di sini dia semuanya dia pelajari, semuanya dia analisa ya, semuanya dia teliti, dia evaluasi lagi, dan disinilah dia akan menemukan titik jelasnya dia mau apa gitu ya. Dan aku lihat saat ini dia ingin memiliki fase baru dengan kamu, dia pengen datang lagi ke kamu tapi dengan versi baru. Jadi nggak mau mengulang apa yang dulu pernah terjadi, karena ternyata selama ini kalian kan mengulang situasi yang sama, toh juga nggak ada yang berhasil gitu ya, nggak ada fase-fase masa lalu kalian itu saat bersama dan selalu mengulang itu bisa terrealisasi, ternyata nggak ada. Akhirnya di sini dia pengen sama kamu tuh benar-benar dengan versi terbaru, nggak akan mengulang yang lain, nggak akan mengulang yang dulu-dulu lagi. Cuman untuk perubahan itu pasti butuh waktu ya. Aku lihat di sini butuh waktu. So, saat ini aku lihat memang dia sedang prepare, sedang menyiapkan untuk bagaimana nih kita bisa bersama kembali, bagaimana caranya agar tidak mengulang hal yang sama, bagaimana caranya biar memiliki hubungan yang apa ya, yang sehat kayak gitu ya, nggak toksik lagi ya. Pokoknya saat ini dia sedang prepare, sedang menyiapkan untuk bersama kamu kembali. Dan aku lihat di sini dia nanti akan menghubungi kamu untuk menyatakan cinta dia ke kamu, karena toh selama ini ketika dia berpisah dengan kamu ya, dia nggak ada komunikasi dengan kamu, dia berpisah dengan kamu, dia selalu kepikiran kamu terus dan selalu pengen tahu keadaan kamu gitu ya, masih sering stalkingin kamu ya. Jadi kayak percuma aja gitu berpisah ya kalau misalkan masih tetap pengen tahu keadaan kamu. Jadi menurut dia kayak oke, perpisahan ini ya kayak sebuah penyadaran diri lah ya tentang segala hal dan apa yang sebenarnya hati dia mau gitu, sambil meluangkan waktu untuk berpikir ya. Jadi saat ini cari-cari solusi, terus evaluasi semuanya ya. Endingnya juga aku lihat di sini memang keputusannya adalah datang ke kamu nih. Dia sudah menetapkan hatinya padamu. Kemudian di sini ada love call, jadi dia ingin menghubungi kamu. Ace of Cup ya, kalau aku lihat memang ini bisa jadi versi baru sih ya. Jadi kayak mana ya aku harus ngomongnya. Oke, mungkin bisa jadi ini orang lama tapi dia sudah bertransformasi menjadi sosok yang lebih baru, lebih apa ya, menunjukkan adanya perkembangan ya ke tingkat yang lebih baru kayak gitu loh ya. Jadi kayak ada transformasi yang ternyata menguntungkan gitu loh untuk hubungan ini. Jadi kayak bisa dibilang orang lama tapi versi baru gitu ya, karena dia mungkin sudah sadar situasi yang berulang itu ternyata nggak berguna gitu, ternyata justru malah menghancurkan hubungan kalian. Jadi kalau aku lihat di sini mungkin akan ada perasaan segar atau nuansa segar yang akan dia tampilkan, yang akan dia hadirkan di diri dia atau di hubungan ini gitu ya. Kayak bener-bener nih orang sama tapi kayak mungkin perilaku, tindakan, kosakata atau apapun itu kayak loh kok kayak orang baru padahal nih muka ya sama nih orangnya gitu ya. Jadi kayak bisa jadi ini orang baru atau orang lama bertransformasi jadi orang baru gitu ya. Jadi tetap dia nanti akan datang dengan versi terbaik, versi terbaru gitulah bisa dibilang. Nah, jadi selama ini tuh ya, kalau aku lihat dia itu selalu nyuekin kamu ya. Selama ini dia itu selalu nyuekin kamu, selalu tidak memperdulikan kamu karena dia terbebani dengan faktor keuangan.
masalah uang ya, sehingga dia harus benar-benar fokus dulu pada karir, keuangan ya, sehingga dia tidak bisa meluangkan waktu atau tidak tidak apa ya namanya tuh, tidak eh apa sih, tidak memperdulikan kamu kayak gitulah ya, tidak bisa meluangkan waktu untuk fokus juga pada percintaannya bersama kamu, sehingga inilah yang membuat kalian itu ada kesalahpahaman, hubungannya nggak stabil, banyak konflik ya, apalagi kalau dia udah fokus sama keuangan, kerjaan gitu, bahkan mungkin jarang sekali ada komunikasi di antara kalian, sehingga ini yang menyebabkan kesalahpahaman di antara kalian. Terus itu juga memang di saat dulu itu terlihat banget orang ini tuh orang yang serakah banget ya. Entah serakah dari bidang apa, dalam hal apa, bisa jadi ya keuangan. Dia pengennya maunya lebih, pengennya kelihatannya tuh punya gaya hidup yang mewah-mewah kayak gitu ya, sehingga semua itu kayak pengen dia rauk semua gitu loh ya, pengen dia miliki semua, jadi kayak terlihat kayak serakah kayak gitu ya. Terus itu egois juga orangnya. Terus itu sebenarnya dia ini cemburuan, cuman mungkin bisa jadi karena orangnya egois jadi nggak dia liatin ya cemburunya itu, rasa cemburunya. Atau mungkin kamu di sini yang cemburuan bisa jadi ya. Oke, untuk saat ini aku lihat hubungan kalian flat. Mungkin bisa jadi dibilang tuh kayak perasaan itu sudah mulai menurun ya, gairah itu sudah mulai menurun atau mungkin sudah mulai menghilang. Jadi situasinya sudah tidak sama lagi seperti dulu. Karena memang masalah yang terjadi itu dulu itu karena faktor dia masih sulit untuk bisa menetapkan hati pada kamu atau si A atau si B atau si C gitu ya. Dia mungkin dulu masih ada pilihan, sehingga di sini kamu itu menjadi salah satu pilihan di antara mereka semua gitu loh ya. Jadi dia dulu kenapa sering hubungan kamu itu flat ya, sering hubungan kalian itu on off, terus itu tiba-tiba dia berubah, tiba-tiba dia aneh, itu karena di saat itu dia itu masih membandingkan kamu antara kamu dengan si A atau si B atau si C seperti itu. Nah, jadi ini yang tidak bisa dia ambil keputusan dengan cepat gitu. Terus itu juga aku lihat kan di sini kamu dengan dia ada jarak yang cukup jauh. Bisa jadi beda kota, beda pulau, atau bahkan beda negara. Ini juga yang menjadi hambatan, salah satu hambatan yang ada di hubungan ini gitu ya. Makanya hubungannya amburadul. Tapi dikala dia setiap pergi meninggalkan kamu ya, hidup dia tuh selalu terbayang-bayang kamu terus gitu loh. Jadi hidup dia tuh nggak tenang. Bahkan ketika dia menjalani hubungan dengan orang baru pun, kehidupan bersama orang barunya juga nggak stabil. Karena ya dia selalu terfokusnya ke kamu lagi, mikirnya ke kamu lagi, terkoneksinya ke kamu lagi. Jadi hubungan dia bersama si A, si B, si C itu ya nggak langgeng gitu loh. Ya, karena koneksi batin ini sangat kuat di antara kalian. Seperti itu. Jadi walaupun dia bersama si A gitu ya, pikirannya tuh ke kamu lagi, mikirin kamu lagi kayak gitu loh. Hatinya itu selalu ketariknya ke kamu lagi, sehingga kacau hubungan dia bersama yang lainnya kayak gitu ya. Dan aku lihat memang dia belum bisa menghapus dirimu dari ingatannya, dari hatinya, belum, nggak bisa bahkan ya. Dan aku lihat di sini itu ada suatu kebodohan atau kurangnya antusiasme ya yang dia lakukan dalam hubungan ini. Bisa jadi selama ini tuh ternyata dia kayak apatis gitu dengan hubungan ini, kayak nggak pernah memberikan effort di hubungan ini. Yang selalu memberikan effort itu cuman kamu yang selalu memberikan perhatian, memberikan uang, memberikan kasih sayang, memberikan waktu, perasaan, semuanya kamu. Dia kayak ya hanya menerima, terus itu suka-suka hati. Kalau misalkan dia udah bosen sama kamu ya dia pergi gitu loh. Jadi nggak ada timbal balik yang kamu rasakan dari dia
gitu selama ini. Nah, makanya di sini ada sikap bodoh atau kurang antusias lah dia terhadap hubungan ini. Jadi selama ini seperti itu aku lihat ya. Dan ternyata ketika dia sudah terbiasa kamu beri, kamu sayangi, kamu berikan ketulusan gitu ya, dan dia bersama orang lain pun ya dia selalu rindu dengan dengan effortmu gitu loh. Dia selalu rindu karena sudah terbiasa dengan dimanjain sama kamu kayak gitu. Bisa jadi juga dia dengan orang barunya itu ternyata nggak sepadan dengan kamu. Mungkin mereka juga nggak terlalu open sama dia, nggak terlalu fokus sama dia atau bagaimana ya. Jadi walaupun dia saat ini bersama seseorang, kalau itu bukan kamu, hidup dia nggak tenang gitu ya. Hati dia selalu ke kamu terus, pikiran dia harus selalu ke kamu terus. Jadi dia itu sebenarnya hidup di masa depan, tapi seperti seperti masih hidup di masa lalu dia bersama kamu gitu. Raga dia di masa depan sekarang gitu ya, tapi kayak pikiran, hati itu kayak selalu mengulang ya, selalu flashback gitu loh ya, selalu bernostalgia sendiri, menghalu sendiri, berfantasi sendiri kayak gitu ya. Kayak buat fantasi bahwa kamu saat ini ada di sisi dia, saat ini kamu itu masih milik dia, saat ini tuh kamu masih sayang dia, nah kayak gitu ya. Jadi aku lihat kehidupan dia nih nggak tenang. Nah, jadi kenapa sih saat ini kok kalian itu berpisah gitu ya? Itu karena faktor dari adanya gesekan dalam hubungan ini karena dia terlalu mementingkan hal lain dibanding kamu. Hal lainnya apa? Yaitu bisa jadi pekerjaan, keuangan, pihak lain ya, pasangan yang lain atau orang tuanya atau apa. Intinya di sini kamu di nomor sekian kan gitu loh. Kamu nggak menjadi prioritas utama atau yang pertama, sehingga di sini kamu mungkin merasa kayak tidak dihargai, tidak dihormati, tidak dicintai, dan itu yang membuat kamu kesal saat ini, yang membuat kamu marah banget sama dia itu ya karena itu dia selalu mementingkan hal lainnya dibanding kamu gitu ya. Akhirnya di sini ada konflik di antara kalian. Mungkin kamu juga mungkin sudah marah banget, kesal banget, dendam bahkan mungkin aku lihat di sini. Dan walaupun kamu ingin meminta, bukan ingin sih, walaupun kamu meminta penjelasan dari si dia, aku lihat di sini justru malah tidak saling mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak. Dia tidak mau mendengarkan kamu, kamu pun tidak mau mendengarkan penjelasan dari dia, sehingga timbullah lebih berkonflik ya, lebih marah, lebih dendam, lebih kesel kayak gitu ya. Jadi bisa jadi karena dia ini orangnya egois, terus itu kamu udah kadung sakit hati karena merasa tidak dicintai, merasa diabaikan, merasa tidak diberikan timbal balik atas tindakan kamu selama ini. Kamu tidak merasa dihormati, dicintai, seperti itu. Jadi kamu memang sudah kesel, sudah emosi, terus dia orangnya ego, ya udah berantem lah di sini, kesel, diem-dieman, saling cuek, ya itu. Jadi the temperance itu memang menandakan mau kalian ini seolah-olah ingin bekerja sama untuk menemukan solusi dari masalah kalian, tetap yang kalian temukan adalah permusuhan ataupun pertengkaran di sini. Ya udah, akhirnya udah diem-dieman, saling menarik diri, kamu juga saling menarik diri kayak gitu ya. Lebih memilih untuk fokus dengan diri masing-masing karena kayak merasa percuma gitu loh ngomong sama dia, meminta kejelasan kenapa dia sikapnya seperti itu, kenapa dia menghadirkan pihak lain, kenapa dia hanya fokusnya sama kerja doang dan kamu nggak pernah diperhatiin, kayak nihil gitu hasilnya, nggak pernah ada kejelasan yang sesuai dengan apa yang kamu mau kayak gitu loh ya. Terus sebenarnya gini, kalau udah ada Ten of Pentacles, berarti sebenarnya kalau misalkan kalian masih mau tetap bersama, masih mau tetap bertahan dan masih mau tetap memperjuangkan, maka
apa ya, konsistensi jangka panjang hubungan kalian dalam penyatuan ini bisa terrealisasi, ya, bisa terrealisasi. Bahkan aku lihat di sini kalau kalian menginginkan koneksi kalian ini lebih kuat, maka itu akan terjadi. Bahkan kalau misalkan nih kalian pengen adanya suatu pernikahan, pertunangan, atau ya pokoknya hubungan yang lebih kuat lah ya, lebih mengikat gitu, ini bisa terjadi. Karena kalau Ten of Pentacles ini, kalau aku rasa itu memang sedang dalam proses perjalanan menuju ke arah sana. Bisa jadi dia fokus dengan keuangan, selalu kerja terus, ya memang tujuan dia adalah ke arah sana. Gini, niat dia adalah siapapun nanti yang akan menjadi pasangannya, dia ingin punya keluarga yang makmur, keluarga yang tidak kekurangan secara uang, kayak gitu ya. Dia pengen punya pernikahan atau keluarga yang bahagia dan tidak kekurangan. Dan mungkin sebenarnya kamu pun begitu. Makanya di sini kalian oleh semesta itu dipisahkan. Ya udah, karena kalian juga disatuin bertengkar terus, salah paham terus fokusnya juga nggak ke pasangan masing-masing. Ya udah, sekalian aja pisahin aja dulu, fokus aja kalian berdua dengan karir kalian masing-masing gitu. Jadi nggak usah ada pertengkaran, nggak usah ada saling curiga, fokus aja kalau gitu dengan karir masing-masing, keuangan masing-masing. Nanti kalau misalkan sudah cukup, menurut kalian itu sudah stabil keuangan, karir juga sudah oke, nah ada kemungkinan kalian ini akan dipersatukan lagi, asal masih ada harapan, keinginan, tujuan yang sama seperti dulu. Menginginkan adanya suatu pernikahan, menginginkan ya kamu pengen dia pengen kamu, kayak gitu ya. Yang penting untuk saat ini sedang dalam proses sebenarnya, ya sedang dalam proses menuju suatu hubungan yang makmur. Ya, walaupun saat ini kalian tidak dipersatukan, walaupun saat ini kalian tidak bersama, seperti itu. Karena saat ini tuh memang takdirnya adalah menunjukkan bahwa harus ada langkah-langkah yang harus diambil untuk melindungi apa yang menurut kalian berharga, atau apa yang menurut kalian perlu dilindungi terlebih dahulu, gitu ya. Kalau memang untuk saat ini yang lebih kalian pedulikan adalah materi, maka ya udah, lindungi aja dulu materi kalian, gitu loh. Stabilkan aja dulu keuangan kalian, gitu. Karena toh di sini pun ketika persatukan kalian penuh dengan pertengkaran, justru malah nggak saling perhatian satu sama lain, ya buat apa kalau misalkan dipersatukan tapi cuma untuk bertengkar. So ya udah, ikutin maunya kalian aja dulu, gimana, apakah menurut kalian ini yang terbaik, maka semesta akan lakukan. Jadi sebenarnya semesta itu adil ya, adil semesta itu. Kalau misalkan kamu menginginkan A, maka semesta itu akan kasih kamu A, dan di saat itulah kamu harus tahu apakah pilihan kamu A itu benar-benar yang terbaik untukmu, atau pilihan yang semesta maunya yang Z, walaupun itu menyakitkan, tapi itu memang yang terbaik untukmu. Nggak akan salah pilihan semesta itu. Nah, makanya di sini kenapa ketika kamu menginginkan A langsung dikasih A, agar kamu bisa sadar. Mungkin cara menyadarkan kalian berdua itu ya dengan cara ini, benar-benar merasakannya langsung, gitu ya. Jadi kalian langsung bisa open minded gitu dengan tindakan kalian, gitu loh. Apakah kalau dilakukan sesuai maunya kalian, apakah ini bisa berjalan dengan ekspektasi kalian, gitu ya. Ternyata setelah dipisahkan, setelah fokus sama karir masing-masing, tapi kok sering kangen ya, sering kepikiran ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi ya udah, untuk saat ini kalau memang fokus kalian satu sama lain adalah materi, ya udah silahkan fokus aja dulu materi, gitu ya. Nanti sampai kapan kalian bertahan dengan fokus masing-masing kalian dengan materi ini, gitu ya. Intinya ini masih akan ada potensi bahwa kalian bisa bersama lagi dengan kehidupan pernikahan yang makmur ya, asalkan kalian masih mau memperjuangkan. Tapi kalau nggak mau memperjuangkan, ya sudah, fokus aja dulu dengan materi kalian saat ini. Berarti memang ya udah direstui gitu loh oleh semesta untuk fokus aja dulu dengan materi dan keuangan kalian,
gitu ya. Intinya di proses perpisahan ini, di saling menarik diri ini proses dimana kalian apa ya, untuk pengembangan diri deh kayak gitu ya. Apa yang menjadi prioritas kalian saat ini, ya udah lakukan aja gitu ya. Ini untuk toh juga ketika kalian fokus dengan materi, kalian berkembang juga kan kayak gitu. Walaupun resikonya ya kalian kehilangan cinta kalian kayak gitu ya. Jadi karena memang kalian memilihnya materi, ya pastikan apa yang kalian pilih pasti akan ada sesuatu yang dikorbankan gitu ya. Jadi itu sebenarnya seperti ini. Oke. Kalau dibilang dia masih menginginkan kamu, iya. Masih mencintai kamu, iya gitu. Tapi untuk bisa kembali bersama, nggak tahu, masih butuh waktu ya. Masih butuh waktu, aku lihat di sini masih butuh waktu lah pokoknya ya. Karena di sini tujuan kamu adalah materi, karir, dan tujuan dia pun sama, materi dan karir gitu ya. Ya nggak tahu standar indikator kalian bisa dibilang sukses, punya karir yang bagus itu standarnya seperti apa, setiap orang kan beda-beda gitu ya. Jadi kalau misalkan dari kedua belah pihak ada salah satu yang belum siap, ya mau gimana gitu ya. Jadi daripada bertengkar terus, dipersatukan ya kan. Jadi lebih baik ya fokus aja dulu ke kalian dengan masing-masing seperti itu. Oke. Ini alfabetnya, dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Sagittarius. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.